Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah, teman-teman sekalian, sosok yang susah sekali sebenarnya untuk digambarkan kepribadian, penuh dengan semua kelebihan seorang laki-laki. Fisiknya kuat, kulitnya putih, tampangnya tampan, ya. Kemudian orang yang memiliki prinsip dalam kehidupan, benar-benar salah-salah. Dan Hamzah ini radhiyallahu anhu, nasabnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan punya kunya Abu Umara atau Abu Ya'la. Ada dua. Tentu ayahnya Abdul Muttalib kakek baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hamzah bin Abdul Muttalib, teman-teman sekalian, berjalan seperti biasa di kehidupan Mekah. Di awal-awal dia adalah orang yang sangat kuat secara fisik, tinggi besar, dan sangat ahli dalam memanah. Oleh karena itu dia sangat gemar sekali berburu, gemar sekali. Di masa mudanya semua dihabiskan dengan itu. Dia naik turun gunung, ke padang pasir, lembah-lembah, dan kekuatan fisik yang luar biasa dimiliki. Dia dengan Umar bin Khattab terkenal. Jadi kalau berburu singa, ya. Dan bukan berburu rusa atau kelinci seperti antum, ya. Jadi berburu singa. Dan singa ini kalau setelah diburu, ya, dan memang semasa jahiliyah mereka belum tahu masalah hukum halal haram memakan ini. Maka Hamzah radhiyallahu anhu memikul singa itu di pundak sebelah kirinya dengan satu tangan, dan satu tangan yang satu memegang busur panah. Dan untuk membunuh singa dengan anak panah ini nggak gampang. Anak panah tidak semudah itu bisa menembus kulit yang tebal. Tapi kuasa Allah, dia diberikan kelebihan itu radhiyallahu anhu. Ada satu kejadian, dengan hikmah Allah terjadilah masuk Islamnya tokoh kita ini. Dengan tiba-tiba begitu saja. Kisahnya adalah, pernah satu waktu Nabi SAW waktu di Mekah selalu dicaci maki, dan caci makian ini selalu dianggap biasa oleh baginda Nabi SAW. Biasa sekali dianggap, sudahlah, kamu penyihir, didiamin, kamu penjahat, didiamin, kamu penyamun, dibiarin. Bahkan Nabi SAW pernah lagi sujud, dituangkan kotoran unta di atas leher beliau, beliau SAW diam. Bahkan pernah batang leher beliau diinjak, ya, sampai susah bernafas, gitu kan. Namun Nabi SAW sabar, dibiarin saja, karena tidak ada kekuatan di Mekah. Beliau bersabar dan belum ada perintah untuk melawan pada saat itu. Tapi satu waktu, teman-teman sekalian, Abu Jahal waktu melihat Nabi SAW lagi tawaf, dia mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan, bahkan lebih sakit daripada melukai fisik. Namun dalam buku sejarah tentu tidak disebutkan cacian itu seperti apa. Cuman hampir semuanya mengatakan cacian itu sangat menyakitkan, bahkan mengalahkan sakitnya fisik. Penghinaan yang luar biasa. Dan tidak ada orang yang membela Nabi SAW walaupun dari suku beliau. Ada seorang budak wanita, budaknya Abdullah bin Jud'an, lewat melihat Nabi SAW dicaci maki dengan cara seperti itu, dan dia tahu tuannya ini Abdullah bin Jud'an tidak membenci Nabi SAW. Maka dia pun berusaha mengangkat suaranya mengatakan, "Hai Quraisy, tidakkah kalian punya sopan santun? Kenapa kalian membiarkan ini? Kenapa dicaci maki?" Nggak ada yang peduli. Apalagi ini budak wanita yang bicara. Maka budak ini lari keliling sampai dia keluar pintu gerbang Mekah yang dikenal dengan pintu Bani Syaibah. Begitu keluar di sana dia temu Hamzah. Hamzah baru pulang dari berburu, lagi bawa singa, ya, di pundak kirinya dengan pegang busur panah. Dan ini yang buat ini cuma Umar bin Khattab sama Hamzah berdua. Kalau dua orang ini masuk ke Mekah sendirian berburu, tidak ditemani sama teman-temannya, sendirian. Yang lain semua pada sibuk, pada mengajak teman-temannya kalau berburu untuk berjaga-jaga, dia enggak. Begitu lewat, budak ini mengatakan, "Wahai Hamzah, tidakkah kau mengetahui apa yang Abu Hakam lakukan terhadap ponakanmu Muhammad?" Kata Hamzah, "Apa yang dilakukan?" Kata dia telah mencaci makinya begini dan begitu. Disebutkanlah kalimat-kalimat cacian itu. Tapi sekali lagi dalam riwayat tidak disebutkan. Dan memang tidak ada maslahat kita mengetahui jenis cacian itu. Yang penting memang ini perbuatan yang buruk. Maka kata Hamzah, tidak ada yang membelahnya. Kata budak tersebut, "Demi Allah tidak ada." Maka Hamzah nggak pakai tunggu pada saat itu. Sambil membawa singa, sambil memegang busur, langsung datangi Abu Jahal di dekat Ka'bah. Tidak pakai banyak ngomong. Singanya ditaruh di sebelah situ, kepalanya Abu Jahal dihantam dengan busur. Berdarah, luka. Karena Abu Jahal waktu itu dianggap rajanya Mekah lah istilahnya, orang yang dituakan di situ. Maka orang-orang sekitarnya mau membela. Kata Hamzah, silahkan, maju silahkan, siap untuk mati.
Hamzah mau membela. Lalu dia mengatakan kepada Abu Jahal, hai Abu Hakam, berani benar kau caci maki ponakanku, sementara aku dalam agamanya. Kalimat itu, sementara aku dalam agamanya. Padahal Hamzah belum masuk Islam ini. Dia pun tidak tahu kenapa dia ucapkan kalimat itu. Maka Abu Jahal mengatakan, biarkan dia. Memang saya yang salah. Saya sudah berlebihan telah menghina keponakannya. Hamzah radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya. Dia renungi kalimat tersebut. Kenapa tadi saya ucapin nih? Apakah besok saya harus kembali ke Quraisy dan mengatakan bahwasanya saya bukan di agamanya Muhammad? Dan ini aib bagi orang Arab menjilat kembali ludahnya. Sudah mengucapkan lalu ditarik. Nggak mungkin. Jalur Arkam tempat berkumpulnya Nabi SAW berdakwah. Di rumahnya ya, seseorang yang bernama dikenal dengan Arkam. Yang jelas Nabi SAW merasa tertolongkan dengan Hamzah. Tapi Hamzah sendiri nggak cukup. Hamzah nggak bisa sendirian juga membela. Sementara muslimin banyak dari kaum yang lemah, dari budak-budak yang tidak punya kedudukan. Dan halal untuk dibunuh pada saat itu. Kalau ada yang membunuh muslim, tidak dihukum. Siapa saja mau bunuh mereka silakan. Jadi betul-betul tidak ada kedudukan. Sampai nanti Umar bin Khattab masuk Islam, barulah mereka berdua menguatkan posisi muslimin. Hamzah radhiyallahu anhu pada saat dikumandangkan hijrah oleh Nabi SAW ke Madinah, maka dia pun hijrah. Dan kiprahnya lebih banyak kelihatan pada saat sudah hijrah ke Madinah. Termasuk yang paling pertama, yang paling menonjol, karena memang seperti judul kita, Hamzah, mimpin para syuhada, adalah medan perang. Medan perang ini adalah sebuah hal yang luar biasa bagi Hamzah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai waktu Nabi SAW membentuk brigade pertama atau Sariyah pertama. Sariyah kurang lebih 3-100 orang pasukan diutus untuk mengejar pasukan Quraisy. Itu terjadi di tahun 1 Hijriah. Awal hijrah, Nabi SAW mengajak para sahabat untuk membentuk Sariyah. Berkumpullah beberapa sahabat dan yang paling di depan adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Langsung dia mengatakan, saya ikut ya Rasulullah, dan Nabi SAW memilih dia sebagai pemimpin pada saat itu. Rasulullah SAW mengutus pada saat itu 30 orang muhajirin untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang pulang dari negeri Syam, dan pada saat itu dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Dan dia memiliki 300 orang pengawal. Bertemulah 30 lawan 300 dan Hamzah memotivasi mereka untuk mati syahid. Maka pada saat sudah akan berhadapan dan Abu Jahal pun tidak bisa menghindar, dia harus berhadapan. Ternyata tempat itu ada satu suku Arab namanya, pemimpinnya namanya Majdi bin Amir al-Juhani. Dan di sini suku adalah suku al-Juhani, berarti sekutu pada saat itu, ya, sekutu kedua belah pihak. Dia sama muslim punya urusan kerjasama, sama Quraisy juga ada urusan kerjasama. Lalu Majdi berusaha masuk di tengah-tengah lalu mengatakan, tidak ada peperangan di wilayah saya. Kalau mau berperang silakan di luar, tapi di sini jangan. Di tempat suku saya, kekuasaan saya tidak boleh. Maka terjadilah pada saat itu terpisah dan tidak bisa atau tidak jadi peperangan. Dan Hamzah pulang sesuai dengan instruksi Nabi SAW. Kalau kafilah Quraisy dapat, serang, ambil. Kalau enggak, maka pulanglah. Dan di sini perlu kita luruskan pemahaman yang mengatakan seakan-akan umat Islam atau Nabi SAW menghalalkan merampok. Ini bukan merampok. Karena umumnya muslimin yang hijrah ke Madinah, hartanya di Mekah diambil semua. Termasuk Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyuruh para muhajirin mengambil hak mereka kembali. Karena biasanya kafilah-kafilah dagang ini yang pergi ke negeri Syam,
itu yang punya adalah pemimpin-pemimpin Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf dan seterusnya. Maka Nabi SAW menyuruh muhajirin untuk menyerang. Ini maksudnya. Jadi tidak ada sama sekali unsur merampok di sini. Dan jangan disalahpahami teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, kiprah di perang yang lain adalah Badr. Kiprah di perang Badr. Perang Badr terjadi di Ramadan tahun 2 Hijriah. Nabi SAW mengajak siapa saja yang mau dari penduduk Madinah untuk keluar. Muslimin. Terkumpul waktu itu bersama Nabi SAW 313 orang. 314 bersama baginda Nabi SAW. Setelah itu termasuk salah satunya adalah Hamzah. Dan Hamzah waktu itu radhiyallahu anhu termasuk ditunjuk oleh Nabi SAW pemimpin orang-orang muhajirin. Berangkatlah mereka ke Badr dengan tujuan mengejar kafilahnya Abu Sufyan, yang pada saat itu dikawal kurang lebih 200 atau 300 orang juga. Kemudian pas tiba di wilayah Badr, kafilah Abu Sufyan lolos. Allah sebutkan panjang lebar dalam surah Al-Badr tentang, surah Al-Anfal tentang perang Badr ini. Bahkan Allah menamakan dengan perang atau hari Furqan yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah juga menyebutkan tentang perang Badr ini kalau murni di situ ada campur tangan Allah dalam perang Badr. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula." Kalau kalian saling janjian antara pasukan muslim sama pasukan Quraisy, maka kalian tidak akan mungkin bertemu. Karena dua-duanya belum pernah berperang. Maka agak sulit jiwa pada saat itu untuk berperang. Allah SWT ingin menjadikan perang Badar pemicu supaya muslimin berani untuk mempertahankan kebenaran setelah itu. Yang jelas saudaraku seiman, keluarlah 314 orang ini tiba di wilayah Badar. Ternyata kafilah Abu Sufyan berhasil lewat lembah, gunung, lereng dan berhasil lolos. Tapi sebelumnya Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah, kemudian meminta agar Abu Jahal dan grupnya ini semuanya untuk datang, dan terbentuklah 1000 pasukan perang. Beda antara pasukan perang dengan baju besinya, dengan topi besinya, dengan perlengkapan anak-anak panah yang banyak, pedang beberapa beberapa pedang yang dipersiapkan kalau patah, kalau jatuh, itu semua persiapan perang. Kalau persiapan menyerang kafilah beda. 314 orang menyerang 300 orang, berarti berimbang kekuatan atau bahkan muslimin lebih banyak. Cuma tanpa disangka mereka keluar, bahkan banyak di antara sahabat tidak pakai baju besi sama sekali. Ada di antara mereka tidak sama sekali pakai penutup kepala kecuali imamahnya saja. Tidak ada besi yang dipakai, karena cuma menyerang kafilah. Apalagi bersama Nabi SAW gitu. Pas tiba di wilayah Badar, lolos kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan berhasil mengirim surat, ternyata sudah keluar 1000 orang pasukan dari Mekah. Dan mereka cuma dipisahkan dengan sebuah gunung yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunia, dan yang lebih jauh di seberang gunung namanya Udwatil Quswa. Seperti itulah kurang lebih yang terjadi teman-teman sekalian. Muslimin tiba di Udwatid Dunia dan musyrikin tiba di Udwatil Quswa. Kafilah sudah lewat ya. Kata Allah dalam surah Al-Anfal, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum." Ingatlah ketika kalian muslimin tiba di wilayah dunia, mengatakan berikan pendapat. Lalu orang-orang Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah," karena ini baru pertama kali orang-orang Ansar ikut bersama Nabi SAW. Biasanya kalau mau menyerang kafilah selalu orang-orang Quraisy, orang muhajirin saja. Tapi kali itu orang Ansar diberikan kesempatan. Maka berdirilah Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan anda menginginkan kami orang Ansar." Kata Nabi SAW, "Iya, tentu saja." Lalu kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, perintahkan apa saja. Anda mau kemana saja perintahkan, kami akan ikut. Kami bukan berarti mau membela anda di Madinah saja, di mana saja kami akan bela anda. Kalau seandainya anda pun turun ke lautan, anda perintahkan kami akan ikut."
Maka Nabi SAW pun senang pada saat itu, persiapan perang sudah akan terjadi. Berkecamuklah pada saat itu Nabi SAW bertakbir mengatur strategi perangnya adalah mengatur strategi yang berbeda. Kata Nabi SAW, jangan mulai penyerangan. Semuanya duduk di bawah. Duduk di bawah, mereka sampai pegang perisai. Di bagian depan orang-orang yang pegang tombak dan pedang. Di bagian belakang para pemanah. Dibagilah oleh Nabi SAW. Orang-orang Quraisy bingung, belum pernah berperang dengan orang di medan perang duduk. Biasanya orang berhadapan, dihantam, pukul, kemudian mereka mundur, seperti itulah. Tapi akhirnya mereka mau berperang, gitu kan. Sebelum berperang, ternyata ada 3 orang, ada 1 orang dulu dari Quraisy. Orang ini teman-teman sekalian, orang yang pertama mati dan pertama dinilai sebagai penghuni neraka. Ya. Jadi jangan contoh ya orang itu. Ya. Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Waktu pasukan sudah mau bergerak, tiba-tiba dia maju ke depan. Dia henuskan pedangnya sambil menantang muslimin. Dan dia bersumpah atas nama Lat dan Uzza, atas patung-patungnya, saya akan minum dari sumur orang-orang itu. Maksudnya kaum muslimin. Karena di belakang pasukan muslim ada sumur. Mereka nggak ada sumur gitu. Dengan sombongnya gitu kan. Siapa yang akan menantang saya? Tanpa banyak bicara, Hamzah keluar radhiyallahu anhu. Hamzah tahu siapa orang ini di Mekah, walaupun dia ini Al-Aswad terkenal orang yang mahir menggunakan pedang, gitu kan. Hamzah terkenal menggunakan panah, gitu. Hamzah tidak terlalu mahir dalam masalah pedang, tapi panah iya, gitu. Umumnya gitu. Tapi dia bisa. Maka Hamzah pada saat itu menunjukkan kemahirannya dalam pedang, biasanya dengan panah, gitu. Maka Hamzah pun maju dan dalam hitungan beberapa waktu saja sudah dikalahkan Al-Aswad ini. Orang-orang Quraisy kaget, mereka taunya Hamzah ini biasanya tahu mana. Kok sekarang kemahiran pedangnya luar biasa. Al-Aswad terkenal dengan pedang, kalah. Dan akhirnya Hamzah menebas kedua betisnya. Terputus betisnya dan Hamzah biarin. Ini orang ngucur darah, bunuhlah saya. Kata Hamzah tidak. Biarin. Rupanya dia untuk memenuhi sumpahnya, dia terus merangkak ke depan pasukan muslimin. Maksudnya dia mau buktikan kalau dia mau bisa minum gitu kan. Kan tadi dia sumpah, dia harus minum air di tengah-tengah muslimin. Begitu dekat sumur Hamzah bunuh gitu. Supaya sumpahnya tidak terpenuhi gitu. Melihat kejadian tersebut, ada 3 tokoh Quraisy yang lain maju lagi. 3 orang yang maju ini saudara adik kakak dengan anak gitu. Yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah adik kakak. Kemudian Al-Walid bin Utbah anaknya Utbah. Jadi kalau kita susun itu Utbah bin Rabi'ah dengan anaknya Walid bin Utbah. Kemudian ada saudaranya Utbah namanya Syaibah bin Rabi'ah. Keluarlah 3 orang ini dengan menggunakan semuanya topi besi, tinggal matanya yang kelihatan. Siapa yang mau menantang duel? Baiklah. Keluar dari muslimin 3 orang, dari Ansar semua yang keluar. Auf ibn Harith dan Muawwidh bin Harith. Ini Auf dan Muawwidh, kalau antum pernah dengar yang saya juga sampaikan di masalah perang Uhud, mereka lah berdua yang menebaskan pedangnya ke Abu Jahal, ya, yang umurnya masih 15 sama 16 tahun. 2 orang yang sangat pemberani luar biasa. Auf bin Harith dan juga Muawwidh bin Harith. Gitu. Ada yang mengatakan namanya Mu'ad dan Muawwidh, tapi yang jelas namanya sama saja. Ini intinya 2 orang. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Keluarlah mereka, karena mereka tidak pakai imam, tidak pakai topi besi. Mereka keluar tadi mau kejar kafilah saja. Maka kelihatan wajahnya. Orang-orang yang 3 orang tadi, Utbah, Syaibah dan Walid, tidak kenal orang-orang ini. Siapa kalian? Mereka sebutin. Kalau mereka juga punya nasab yang baik di orang-orang Ansar. Lalu tiba-tiba Syaibah mengatakan, hai Muhammad, keluarkan dari suku kami. Kami nggak mau dari orang-orang Madinah ini, jangan. Orang dari suku kami yang setimpal dengan kami. Maka Nabi SAW mengatakan, berdirilah hai Ubaidah. Ubaidah adalah sepupu Nabi SAW. Dan umurnya memang sudah lebih tua dari Hamzah. Kemudian kata Nabi SAW, berdirilah wahai Hamzah dan berdirilah wahai Ali. 3-tiganya dari keluarga Nabi SAW. Untuk menunjukkan kepada mereka, bukan orang sembarangan saya kirim, keluarga saya juga. Saya akan korbankan mereka. Tanda kutip di sini ya, berkorban di jalan Allah maksudnya.
Maka pergilah ketiga orang ini berhadapan. Lalu karena ketiganya ini mengatakan, siapa kalian? Hamzah memperkenalkan diri. Apakah kalian melupakan saya? Saya Hamzah. Mereka sudah tahu siapa Hamzah. Yang satu Ali memang masih muda. Lalu yang satu Ubaidah terkenal. Orang mereka sudah tahu. Maka Ubaidah pun akhirnya melawan Utbah. Nah, Ubaidah yang paling tua, dia melawan Utbah bin Rabi'ah. Lalu Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Dalam sekejap saja, baru beberapa kali serangan dari Utbah ini atau dari Syaibah ini dihindari oleh Hamzah, dan Hamzah berhasil membunuhnya. Ali bin Abi Thalib pun dalam sekejap setelah Hamzah langsung membunuh Al-Walid. Tinggal Ubaidah bersama dengan Utbah, gitu kan? Tinggal dua orang ini. Maka yang terjadi adalah dua-duanya saling menghantamkan pedang dan akhirnya dua-duanya luka. Pada saat luka dan terjatuh, maka Hamzah dan Ali menyelamatkan Ubaidah, dibawa ke pasukan muslimin, lalu kemudian keduanya kembali untuk membunuh Utbah. Dan terbunuhlah 3 orang tokoh Quraisy pada saat itu. Dan pada mereka lah teman-teman sekalian turun firman Allah surah Al-Hijr, tepatnya kepada Hamzah, Ubaidah dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Akan mereka untuk bersiap-siap dan tetap duduk. Maka orang Quraisy mulai menyerang. Begitu mereka menyerang, karena orang di bawah mereka bingung mau menyerang seperti apa. Begitu mendekat, mereka coba mau tebasin pedang, ditangkis. Ternyata begitu mendekat, orang-orang di bagian depan yang pegang tombak menusukkan tombak-tombak ke kuda mereka, dan akhirnya banyak yang mati, korban dari orang Quraisy jatuh. Barulah Nabi SAW suruh menyerang mereka, anak-anak panah dilemparkan ke arah mereka. Akhirnya sampai ya peperangan berkecamuk dan sangat seru pada saat itu, karena orang-orang Quraisy juga melempar anak panahnya. Hanya saja Hamzah dan Ali ya, ini berdua dengan ada satu lagi namanya Asim. 3 orang ini radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tidak salah dari riwayatnya menjelaskan Zubair bersama mereka berempat. Mereka ini sepakat untuk menyerang pemegang benderanya Quraisy. Dan pada zaman dulu sudah pernah saya jelaskan ini, kalau bendera itu simbol kemenangan. Kapan masih ada benderanya, walaupun tinggal 1 orang prajurit tetap menang. Walaupun jumlahnya ribuan tapi bendera nggak ada jatuh, berarti kalah. Seperti itulah. Maka 4 orang ini sepakat, kita nggak usah ya melawan umumnya orang-orang, cari mana pemegang bendera dari jauh kelihatan, serang ke sana. Maka sepakatlah 4 orang ini untuk masuk dan berhasil. Yang memegang kebetulan bendera ini adalah suku Abdiddar. Suku Abdiddar ini teman-teman sekalian adalah Abdiddar sama Abdul Manaf, saudara kandung dalam jalur nasabnya Nabi SAW. Abdul Manaf dan Abdiddar sekandung. Dari Abdul Manaf turun dan Nabi SAW, Hamzah dan semuanya ini. Dari Abdiddar turun yang lainnya gitu ya. Tapi yang jelas dua ini dulu ini bersaudara dan satu jalur. Yang memegang bendera yang dalam keadaan kafir suku Abdiddar, artinya masih keluarganya Hamzah. Keluarganya Ali radhiyallahu anhu. Tapi Hamzah di sini luar biasa, tidak mempedulikan lagi di kancah peperangan masalah kebenaran, walaupun keluarga sudah beda di sini. Beda kalau di ajang dakwah itu lain. Di kehidupan kita seperti sekarang lagi tenang, itu tidak ada masalah, kita tidak boleh berperang. Tapi di kancah peperangan sudah beda kasusnya. Sudah nggak ada lagi perbedaan di sini. Yang jelas teman-teman sekalian, Hamzah pun akhirnya menyerang pemegang bendera pertama, dan biasanya pemegang bendera ini orangnya kuat. Karena kalau bendera jatuh berarti jadi masalah. Dalam sedikit saja gerakan Hamzah berhasil membunuhnya. Dibantu dikelilingi oleh 3 orang sahabatnya, Ali, Zubair dan juga Asim. Yang satu lagi berdiri, ada 11 anak orang dari turunan Abdiddar ini yang siap untuk ya. Ini kalau tidak salah nama ayahnya Talha, Abu Talha dikenal. Maka dibunuhlah yang pemegang bendera kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai 11 orang pemegang bendera dibunuh semuanya. Dan dari 11 orang ini 9 orang dibunuh oleh Hamzah. Gitu kan? Hamzah adalah yang membunuhnya. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan tidak akan bersatu antara seorang muslim dan kafir di neraka. Siapa yang berhasil bunuh 1 orang kafir di kancah peperangan, kalau jihad yang benar, maka tidak akan bersatu antara dia sama kafir itu di neraka. Artinya dijamin masuk surga. Hamzah membunuh 9 orang pada saat itu. Ali membunuh 1, Zubair 1, Asim 1. Gitu kan? Yang lainnya 1-1. Hamzah 9. Pada saat 9 orang itu sudah jatuh, gitu kan? 11 orang itu sudah mati terbunuh. Tinggal ada 1 orang budak lagi, budak dari Abdiddar. Badannya sangat kekar, dia memegang bendera tersebut lalu dia menggoyangkan. Ya, pada saat dia lagi menggoyangkan itu, yang mengejar budak ini adalah Asim. Hamzah
dengan Ali dan Zubair sudah melihat, oh sudah selesai, bendera sudah jatuh, nggak mungkin. Mereka pas mau balik ternyata budak ini berdiri. Asim lah yang mendekati. Ada satu perempuan, saudarinya 11 orang yang mati melihat, ternyata 11 orang saudaranya mati semua di dekat bendera. Dan waktu itu Asim mau membunuh yang budak yang terakhir, yang ke-12 sebenarnya. Orang lain ini, bukan orang yang punya kewajiban pada saat itu. Maka dia pun berteriak mengatakan, hai Quraisy, dia pikir Asim yang bunuh 11 orang itu. Hai Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan kepada saya kepalanya Asim, maka saya akan bersihkan otaknya, batok kepalanya, lalu saya isi dengan emas, sejumlah itulah punyanya dia. Lalu saya akan minum khamr di batok kepalanya. Perempuan itu berkata gitu. Akhirnya orang-orang Quraisy banyak yang mendekati bendera mereka pada saat itu. Dan berhasil, pada saat itu orang-orang Quraisy banyak mengejar Asim, dan Asim sempat mundur, ya, artinya mencari lowongan kesempatan untuk menyerang yang lainnya. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy terkalahkan pada saat itu karena budak ini berhasil dibunuh lagi oleh Hamzah. Jadi Hamzah memanuver dari belakang pasukan dan membunuh budak ini sehingga bendera jatuh. Dan waktu itu sudah tidak ada lagi berani yang memegang bendera karena bendera ini tertancapkan, dan di situ ada 12 orang yang memang ditugaskan Quraisy untuk memegang bendera. Maka kocar-kacirlah pasukan ini, bubar semuanya, gitu kan. Jadi kita bisa katakan teman-teman sekalian, kemenangan di Badar disebabkan oleh siapa? Setelah Allah SWT, Hamzah. Karena Hamzah membunuh 10 orang sekarang. 9 tadi dari memang pegang bendera, yang satu ini adalah budak yang juga memegang. Dan akhirnya gara-gara itu lemahlah pasukan Quraisy, terkalahkan mereka. Pada saat itu teman-teman sekalian, menanglah muslimin dan dikatakan dengan hari Furqan. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah telah memberitahukan kepadaku bahwasanya penghuni Badar yang hadir di Badar boleh berbuat apa saja dan Allah sudah maafkan kesalahan mereka. Dan Hamzah adalah salah satunya. Ternyata pada saat pulang ke Mekah, Abu Sufyan merasa terpukul karena di perang Badar semuanya tokoh-tokoh mereka mati. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, tadi Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid, ini semua tokoh-tokoh Quraisy mati semua. Ya, Quraisy banyak sekali, sekitar 70 atau berapa orang yang mati semuanya. Maka Abu Sufyan bilang, jangan ada yang bersedih. Nanti muslimin merasa tamak dengan kita. Kita harus bentuk pasukan, tahun depan serang. Tahun depannya, tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud. Ya. Waktu pasukan Quraisy keluar dari Mekah jumlahnya 3.000 orang, Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk perang Uhudnya. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat, dihadiri juga oleh Hamzah pada saat itu. Ini orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah nih. Mereka sudah menuju ke Uhud, dan Uhud itu masih wilayah haram. Wilayah haramnya Madinah, tapi di luar pintu gerbangnya Madinah. Jadi kalau Madinah dulu ada benteng yang besar, Uhud di luarnya, pas keluar pintu gerbang langsung Uhud. Walaupun dia masuk wilayah haram, makanya sekarang masuk wilayah Madinah. Quraisy sudah akan menuju ke situ dan sebentar lagi tiba. Maka Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Jadi perjalanan Mekah Madinah itu 3 hari. Ini tinggal 1 hari lagi perjalanan, Quraisy akan tiba dan Nabi SAW dapat wahyu. Maka yang terjadi, apa jalan keluarnya? Keluar menghadapi atau bertahan di benteng Madinah, bermusyawarah. Begitu Nabi SAW mengatakan bagaimana pendapat kalian, yang paling pertama bicara Hamzah. Radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, keluar saja, hadapi mereka. Apa yang harus kita takuti? Gitu. Ada beberapa orang di antara sahabat yang setuju dengan pendapat itu, ada juga yang mengatakan tidak ya Rasulullah, kita bertahan saja di Madinah. Di antaranya yang banyak mau bertahan di Madinah pada saat itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya. Tentu ada di antara sahabat yang normal, artinya bukan munafik, tapi kebanyakan mendapat orang munafik ini. Nabi SAW sempat bilang, saya bermimpi semalam, saya melihat pedang saya bengkok, kemudian ada sapi yang disembeli, kemudian saya masuk ke sebuah benteng yang besar yang saya berlindung padanya. Kata para sahabat, apa takwilnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau pedang bengkok ini berarti ada kerabat saya yang akan mati, dan masalah sapi yang disembeli berarti ada sahabat saya yang meninggal dunia, dan benteng yang kokoh adalah kota Madinah. Kata mereka, kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda? Nabi lihat pendapat mayoritas keluar. Maka kata Nabi, baiklah kita keluar saja hadapi musuh, gak usah bertahan di benteng Madinah. Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, lalu kemudian pakai baju perang, siap semuanya, suruh Aisyah siapin semua perbekalan. Begitu beliau keluar, rupanya para sahabat sempat diskusi, diantaranya Hamzah. Kayaknya kita sudah memaksa Nabi SAW keluar. Nabi sepertinya lebih cenderung untuk tidak keluar, bertahan di Madinah gitu kan.
Maka kata Hamzah, coba kita ke rumah Nabi SAW, bicara coba. Siapa tahu memang beliau tidak mau keluar. Tapi Nabi SAW pas Hamzah tiba di rumahnya Nabi sudah keluar. Di atas kuda, sudah pakai baju besi, sudah pakai perisai, pegang perisai pedang dan seterusnya. Maka kata mereka Hamzah dan teman-temannya, ya Rasulullah, kayaknya kami memaksakan anda keluar. Kalau anda mau tinggal di Madinah nggak masalah. Maka keluarlah hadis Nabi SAW yang mulia, tidak layak bagi seorang Nabi yang sudah pakai baju perang, masih punya pilihan ragu untuk tidak berperang melawan musuh. Kalau sudah pakai baju perang begini nggak ada ceritanya, nggak boleh lagi dibatalin, gitu kan? Tidak layak seorang Nabi sudah mempersiapkan untuk perang lalu kemudian dia membatalkannya sampai Allah menunjukkan dia kayak menang atau musuhnya yang menang. Maka akhirnya pasukan pun keluar. Teman-teman sekalian, masuklah pada saat itu di wilayah Uhud. Nabi SAW keluar dari benteng. Kalau kita ibaratkan misal kotak di depan saya ini, ya, mik ini misalnya adalah kota Madinah, keluar di sebelah kanannya itu adalah Uhud, di sebelah kirinya adalah kota Mekah. Musuh datang dari sana untuk menyerang Madinah. Nabi SAW keluar dari pintu gerbang sebelum mereka tiba beberapa saat, lalu memanuver dari perkebunan kurma yang ada di sekitar gunung Uhud. Mutar, termasuk ada kebunnya satu orang munafik yang ngotot supaya pasukan muslim tidak lewat di situ. Tapi Nabi SAW suruh pasukan lewat, gitu kan? Kata Nabi SAW, kebetulan dia buta matanya dan caci maki Nabi SAW, caci maki Islam. Tapi ngaku muslim, kata Nabi SAW, ini orang buta matanya dan buta hatinya. Ya. Maka Nabi SAW lewat dengan pasukan sampai manuver ada di depannya Uhud. Dia sudah menghadap ke Mekah, gitu kan? Pasukan Quraisy itu tiba melihat kejadian tersebut, mereka juga sudah mengatur balik. Tadinya mau menyerang Madinah, sekarang menghadap ke pasukan muslimin. Tentu kita sudah tahu di perang Uhud Nabi SAW taruh 50 pemanah di atas gunung pemanah. Nanti akhirnya ada 43 orang yang turun dan meninggalkan instruksi Nabi SAW sehingga menyebabkan kalah. Kemudian ada 7 orang yang dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid. Yang jelas pasukan Quraisy 3.000 orang, 2.800 di kancah peperangan, 200 orang di sebuah lembah di dekat gunung pemanah dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu. Dengan Amr bin As, 2 orang ini terkenal pada saat itu, nanti dia masuk Islam tentunya. Itu sebagai pimpinan Quraisy yang di dalam pasukan 200 orang, di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang jelas teman-teman sekalian, terjadilah pada saat itu pasukan bertemu, ini 650 orang lawan 2.800. Sekali lagi, kiprah Hamzah radhiyallahu anhu luar biasa. Hamzah melakukan hal yang sama di perang Badr, mencari mana pemegang benderanya Quraisy. Dia sepakat lagi sama Ali, Zubair, Asim yang lalu-lalu semuanya, dan ada beberapa orang sahabat sampai 7 orang siap untuk menyerang bendera. Begitu takbir, percikan takbir, maka terjadilah pada saat itu peperangan dan berhasil membunuh banyak sekali pemegang bendera. Setiap pemegang mati, setiap pemegang mati. Akhirnya Quraisy kocar kacir. Ditambah lagi dengan pemanah yang 50 orang di atas ini luar biasa. Memanah ke arah pasukan Quraisy. Kalau 50 anak panah lepas dan tepat sasaran, 50 orang mati seketika. Dan orang-orang pemanah ini mahir, melempar panah, cabut lagi, dengan cepat sekali. Dalam satu kotak bisa 100 panah, gitu kan? Kemahiran yang luar biasa sebenarnya. Akhirnya Quraisy kocar kacir, dan pada saat itu para sahabat menggambarkan, kami melihat kancah peperangan kosong, nggak ada sama sekali Quraisy. Bahkan mereka meninggalkan kaum wanita mereka. Termasuk tradisi orang Arab pada saat itu sangat aib meninggalkan wanita di kancah peperangan. Lebih baik dia mati daripada meninggalkan perempuan. Tapi waktu itu perempuan semua kelihatan tidak bisa lari. Laki-lakinya semua sudah lari pakai kuda, gitu kan? Maka mereka naik ke bukit-bukit kelihat. Para sahabat tentu memunguti harta rampasan perang dan terjadilah hal yang diinginkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Turunlah 43 orang dari pemanah tadi. Hamzah dengan teman-temannya 650 orang ini, kurang lebih 600 orang pasnya, karena 100 orang ada di belakang. 600 orang ini semuanya ya mengejar musuh yang 2000 itu. Memastikan mereka agar jauh dari Madinah, gitu kan, begitu dikejar. Hamzah termasuk yang mengejar tadi. Ada sebagian orang yang memungut harta rampasan perang, sekitar mungkin 100 orang kalau kita total jumlahnya, bersama dengan 50 orang pemanah di atas. Maka yang 43 orang dari pemanah mengatakan kayaknya sudah habis nih, sudah nggak ada lagi musuh. Ayo kita turun. Abdullah bin Jubair, pemimpin mereka di atas bukit pemanah, mengatakan jangan. Rasulullah SAW menginstruksikan jangan turun, menang atau kalah. Maka mereka mengatakan tidak ada lagi, hai Abdullah, apalagi mau ditunggu. Mereka turun, akhirnya berkhianat di sini tanda kutip. Lalu Khalid bin Walid melihat kejadian tersebut, putar dari lembah, naik ke atas gunung, membunuh 7 orang. Kemudian Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Pada saat diserang dari belakang teman-teman sekalian, maka 600 orang tadi sudah jauh ke depan. Yang di bawah sisa 100-an saja
Maka ini diserang oleh Khalid bin Walid. Terjadilah pada saat itu korban yang sangat banyak, luka, mati dan seterusnya. Lalu bendera orang Quraisy yang jatuh diangkat oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya. Lalu pasukan Khalid terbagi dua. Ada yang menyerang Nabi SAW yang berada di dekat Bukit Uhud. Ada yang menyerang, menghabiskan atau berusaha membunuh kurang lebih 100 orang sahabat yang ada di situ. Pada saat itu bendera berdiri dari jarak jauh. Yang 2000 orang tadi yang lari itu melihat bendera berdiri lagi di kancah peperangan. Mereka kembali. Dan pada saat mereka kembali, pasukan muslimin yang mengejar juga melihat, kok bisa kembali lagi. Mereka lihat ke belakang, ternyata bendera Quraisy berdiri. Mereka berusaha kembali duluan ke kancah peperangan sebelum orang-orang ini tiba gitu. Nah pada saat itu terjadi dua hal yang besar. Terjadi tabrakan antara pasukan muslim yang melarikan diri dari dikejarnya oleh Khalid bin Walid dengan pasukan 600 sahabat yang kembali. Sampai ada beberapa sahabat yang mati pada saat itu, korban karena kesalah bunuh gitu. Ada sahabat yang membunuh sahabat Nabi yang lain karena tidak faham. Tapi ini dimaafkan oleh Allah SWT tentunya melalui lisan Nabinya Muhammad SAW. Ringkas cerita, rupanya sebelum berangkat pasukan Quraisy, ada satu orang yang sangat jengkel sekali dengan Hamzah. Dan orang ini sebenarnya Jubair bin Mut'im. Ya. Jubair bin Mut'im ini punya paman terbunuh pada saat itu di Badr dan dibunuh oleh Hamzah. Maka dia berkata kepada budaknya yang bernama Wahsy, berangkatlah bersama orang-orang jika engkau membunuh Hamzah, paman Muhammad, demi membalas dendam pamanku yang bernama Thuaimah bin Adi yang dibunuh oleh Hamzah, maka engkau akan merdeka. Waktu masih di Mekah. Dan kebetulan memang si Wahsy ini orang yang sangat mahir. Saking mahirnya dia melempar tombak sampai dikatakan dia bisa melempar tombak memasuki sebuah lubang besi yang diputar dengan kencang, gitu kan? Kemudian dia bisa melempar dan bisa masuk ke tengah-tengahnya tanpa harus memberhentikan goyangannya besi itu. Jadi saking cepatnya, jadi besi bulat diikat dengan tali kemudian diputarin dengan kencang. Itu sementara berputar dia bisa lempar tombak melewati tengah-tengah lubangnya tanpa memberhentikan goyangnya lingkarannya besi itu. Jadi sangat luar biasa terampilnya. Maka dia mengatakan kau akan bebas. Kata Wahsy, saya pun pada saat itu tidak berpikir apa-apa masuk kancah peperangan kecuali harus bisa membunuh Hamzah karena saya bebas, saya nggak ingin berperang. Waktu Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, ayahnya dia Utbah bin Rabi'ah yang terbunuh pada saat duel di Badr, gitu kan? Utbah ayahnya dia dibunuh oleh Hamzah. Karena waktu Utbah duel sama Ubaidah kan terluka. Lalu kemudian waktu Ubaidah diselamatkan oleh Hamzah dan Ali, Hamzah menusuk Utbah. Syaibah pamannya Hindun juga dibunuh oleh Hamzah. Al-Walid saudaranya dia dibunuh oleh Ali, gitu kan. Maka dua orang sini, ayah dan pamannya dibunuh oleh Hamzah. Maka dia pun memanggil Wahsy sambil mengatakan, hai Wahsy, selain majikan Jubair bin Mut'im yang akan menjanjikan kau bebasan, kamu lihat ini perhiasan saya, dikeluarin satu kotak penuh perhiasan yang mahal sekali. Karena dia ratu Mekah. Ini semua jadi milikmu, asal kau bunuh Hamzah. Kata Wahsy pada saat itu, saya benar-benar cuma berpikir pada saat itu bagaimana saya bisa mendapatkan kebebasan dan mendapatkan harta ini. Itu saja yang saya pikirin. Di sini ada satu hal yang menarik. Penulis mengangkat dalam buku tentang masalah. Coba kita dengarkan bagaimana Wahsy menceritakan pada saat itu. Wahsy berkata, aku adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im. Paman Jubair yang bernama Thuaimah bin Adi terbunuh dalam perang Badr. Ketika orang-orang Quraisy berangkat ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, engkau merdeka jika engkau berhasil membunuh Hamzah paman Muhammad untuk membalas kematian pamanku. Wahsy berkata, lalu aku pun berangkat bersama pasukan. Aku laki-laki dari Habasyah yang mahir melempar tombak layaknya orang-orang Habasyah secara umum, dan bidikanku hampir selalu tepat sasaran. Ketika dua pasukan telah bertemu, aku keluar memata-matai Hamzah. Aku mengintainya sehingga aku melihatnya di antara pasukan yang berperang seperti unta abu-abu. Maksudnya unta abu-abu ini teman-teman sekalian, dikenal unta itu kalau dikatakan oleh orang unta abu-abu, unta yang perkasa, unta yang kuat, gitu kan? Unta yang biasanya kalau unta jantan berwarna abu-abu itu dia bisa memiliki beberapa unta betina yang lain, punya kelebihan. Dia memporak-porandakan musuh
seperti atau dengan pedangnya, maaf, dia memporak-porandakan musuh dengan pedangnya dan tidak ada yang bisa menahannya. Demi Allah, kata Wahsy. Ini Wahsy cerita setelah masuk Islam ya. Dia mengatakan, demi Allah saat itu aku sedang mengincar dan menginginkannya. Aku bersembunyi di balik pohon atau batu agar dia mendekat kepadaku. Tiba-tiba Siba' bin Abdul Izzah mendahuluiku kepadanya. Ketika Hamzah melihatnya, dia berkata, mendekatlah wahai anak wanita tukang khitan. Ya. Wahsy berkata, maka Hamzah menebasnya tepat di kepalanya. Jadi rupanya si Siba' bin Abdul Uzza ini, ibunya itu tukang khitan di Mekah. Maka Hamzah ini kancah peperangan bisa diucapkan ya. Kalau di luar kancah peperangan kita nggak boleh nganggap remeh orang. Tapi di kancah peperangan dia menjatuhkan semangatnya si musuh. Dia bilang, kalau mau lawan saya, mendekatlah wahai anaknya wanita tukang khitan. Gitu. Begitu mendekat, ditebas lehernya sama Hamzah seketika. Wahsy menceritakan itu. Dan itu tepat di depan matanya Wahsy. Wahsy melihatnya. Wahsy melanjutkan, lalu aku menyiapkan tombakku. Ketika yakin dia tepat sasaran, aku melemparkannya dengan kuat kepadanya. Tombak itu tepat bersarang di pusar perutnya sampai tembus ke balik tubuhnya. Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku, artinya sudah kena tombak, tembus. Hamzah melihat Wahsy yang kejar. Kata Wahsy, dia sempat mengejarku. Dan aku pun ketakutan ini. Jangan sampai Hamzah bisa membunuhnya. Padahal tombak sudah tembus. Belum pernah ada orang kena tombak tembus masih bisa lari, masih bisa menyerang gitu. Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku, tetapi dia tidak kuasa melakukannya. Aku membiarkannya sampai dia gugur. Lalu aku mendekatinya dan mengambil tombakku, kemudian kembali ke markas. Aku tetap duduk di sana karena aku tidak lagi mempunyai kepentingan selain itu. Aku membunuh Hamzah agar aku bisa merdeka. Wahsy berkata lagi, aku pulang ke Mekah dan aku dimerdekakan. Aku tinggal di Mekah sampai Rasulullah SAW menaklukkannya. Dan aku kabur ke Taif. Jadi Wahsy salah satu dari 10 orang yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Termasuk seperti kita bahas bulan lalu, Ikrimah bin Abi Jahal, yang juga masuk dalam 10 daftar itu. Kata Wahsy, waktu Nabi SAW melakukan Mekah, aku pun lari ke Taif dan tinggal di sana. Ketika delegasi Taif datang kepada Nabi SAW untuk masuk Islam, aku tidak lagi menemukan jalan untuk berlari. Lalu aku berkata kepada diriku, aku akan pergi ke Syam atau ke Yaman atau kemana? Demi Allah, pada saat itu aku berpikir demikian. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadaku, celaka engkau, demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya dan bersaksi dengan kesaksiannya. Ini manut Islam. Manakala aku mendengarkan kata-katanya, aku pun pergi segera menemui Rasulullah SAW di Madinah. Tidak ada yang mengejutkan beliau kecuali kehadiranku yang telah berdiri di hadapannya dan aku mengucapkan syahadat kebenaran. Ketika Nabi SAW melihatku, beliau mengasihkan, apakah engkau Wahsy? Aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah. Wahsy berkata, maka aku menceritakannya kepada beliau. Selesai aku berkisah, beliau pun bersabda, sungguh sayang, jauhkanlah wajahmu dariku, aku tidak ingin melihatmu. Jadi sudah syahadat, tapi Nabi bilang, mulai sekarang jangan kau selalu ada di wajahku. Bertemu ya silakan, tapi untuk ngobrol menjadi orang yang selalu di depanku jangan, karena aku khawatir nanti akhirnya aku mengingat pamanku dan akhirnya membenci seorang muslim, ya, seperti itulah. Wahsy berkata, setelah itu aku selalu menghindar dari Rasulullah SAW sehingga beliau tidak melihatku sampai beliau pun wafat.